Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang menarik lagi, yaitu mengenai dosa kekal. Ya, dosa kekal. Saya pertama kali mendengar istilah ini kaget juga. Ternyata ada loh dosa kekal. Maksudnya apa tuh dosa kekal? Dosa yang dibawa sampai mati, bahkan setelah orang itu mati dosanya itu terus melekat gitu sama dia. Kira-kira begitu penjelasannya. Nah, istilah dosa kekal ini saya dapat pertama kali, dan ya cuma dari sumber ini satu-satunya, yaitu dari dosen saya di Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia atau STT Bethel Indonesia, yaitu Bapak Dr. Frans Pantan yang sekarang menjadi rektor di STT Bethel Indonesia ini. Nah, beliau di salah satu mata kuliahnya, yaitu filsafat ilmu, mengulas mengenai dosa kekal ini. Dosa kekal itu yang seperti apa sih spesifiknya gitu Pak? Kira-kira gitu kan? Jadi begini katanya. Kalau kita misalnya selama hidup sebagai orang Kristen, pastilah pernah melakukan sejumlah dosa. Misalnya kita pernah berbohong. Iyalah. Oke, dan lain-lain lagi deh. Pasti kan? Nah, tapi biasanya dosa-dosa seperti ini seiring dengan pertumbuhan iman kita bisa terus belajar dari kejatuhan kita untuk di kemudian hari tidak mengulanginya lagi. Misalnya, seseorang sebelum bertobat, menerima Tuhan dan menjadi orang Kristen mungkin punya kebiasaan berbohong atau menipu misalnya, atau mencuri misalnya. Kemudian dia bertobat, ya, terima Tuhan Yesus, dibaptis, rajin ke gereja, dan dia bertekad mau hidup sungguh-sungguh mengikut Tuhan, mempraktekkan semua firman Tuhan, menjalani semua perintahnya. Sehingga di dalam sekolah kehidupannya dia karena serius, pelan-pelan dia tinggalkan itu. Yang namanya kebiasaan buruk, tentu dengan bimbingan Roh Kudus ya. Misalnya kebiasaan buruk suka menipu. Nah, dengan seiring pertumbuhan imannya, perlahan demi perlahan dia tinggalkan kebiasaan buruknya atau dosa-dosa yang sering dilakukannya, dalam hal ini menipu, sedemikian rupa sehingga dia memelihara sebuah kebiasaan baru, yaitu tidak menipu. Tentu ini perlu makan waktu cukup panjang dan butuh keseriusan. Sebab kalau dia tidak serius, boleh saja dia jadi orang Kristen tapi hidupnya nipu terus gitu. Banyak banyak banget gitu ya. Nah, jadi supaya dia jangan menipu apa? Iya, dia harus belajar firman sungguh-sungguh, menyesali dosa-dosa yang lama, dan berjanji sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, kalau dia sudah bisa melalui itu semua, maka ketika dia ada kesempatan menipu dan dia tidak menipu, dia menang itu. Dia menang. Dan itu ada perasaan bahagia gitu. Kita bisa melawan hawa nafsu, mengalahkan godaan dosa. Ketika kita ada kesempatan untuk mencuri misalnya, tapi kita tidak lakukan itu, bahkan kita jijik kalau kita lakukan tindakan mencuri itu lagi misalnya ya, kalau kita punya kebiasaan buruk itu, kita menang. Itu artinya kita secara konsisten belajar taat mengikuti firman Tuhan dan tidak lagi mau mengulangi tindakan-tindakan tercela tadi. Maka biasanya orang yang benar-benar serius dan mengikuti bimbingan Roh Kudus, dia bisa gitu perlahan-lahan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya, tadi menipu, mencuri, dan lain-lain lagi gitu ya.
Sehingga di kemudian hari ketika ada kesempatan untuk menipu, mencuri, dan lain-lain itu, dan dia tidak lakukan, dia menang itu. Dan dia sudah masuk ke dalam tingkat pertumbuhan iman yang lebih baik. Ya. Nah, tentu masuk ke tahap itu bukan sesuatu hal yang mudah. Jadi seseorang itu bisa lepas dari kebiasaan buruknya bukan gara-gara dia beragama Kristen. Bukan gara-gara dia rajin ke gereja. Bukan gara-gara dia jadi orang Kristen dan otomatis jadi orang suci. Tidak. Itu butuh perjuangan seumur hidup. Ya. Atau kerennya sebut saja butuh pertobatan setiap hari. Apa ini dosa yang aku lakukan hari ini? Dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Ya, kalau Anda bilang kan tidak bisa, Pak. Kita kan masih ada darah dan daging. Bisa kalau Anda mau. Tapi tentu tidak mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Perlu bantuan atau bimbingan Roh Kudus. Sehingga Anda dimampukan. Bisakah kita? Oh, bisa sekali. Masalahnya mau atau tidak. Oke. Sekarang kita mulai masuk ke dosa kekal. Tadi kan tuh dosa yang biasa-biasa gitu ya. Yang mana kalau kita terus mau berusaha hidup sungguh-sungguh, hidup kudus, tak bercacat dan tak bercelah, kita mampu meninggalkan dosa-dosa itu sehingga tidak lagi menyatu dalam diri kita. Sifat-sifat kedagingan kita tinggalkan, kita kikis satu persatu sehingga kita benar-benar menjadi manusia baru. Makanya saya kalau mendengar khotbah Bapak Gembala Sidang Senior saya, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono, pada dasarnya banyak orang Kristen yang sebenarnya belum lahir baru. Kebanyakan orang Kristen kan mengaku kalau dia sudah jadi orang Kristen, sudah dibaptis lahir baru gitu ya. Belum. Lahir baru adalah keadaan di mana orang itu benar-benar baru. Baru dalam arti kata apa? Meninggalkan hal-hal yang fana, menjadi ciptaan yang baru. Anda dicemplungin masuk kolam baptisan, keluar tidak jadi barang baru. Baru mulai belajar menjalani kehidupan baru dan masih bisa jatuh, bahkan bisa kembali lagi dan lebih buruk. Artinya bagaimana Anda bisa mengklaim Anda adalah orang lahir baru? Anda baru bisa mengatakan Anda adalah orang lahir baru bukan sekedar sudah pernah dibaptis, tapi sudah benar-benar menjadi ciptaan yang baru. Oke, nah kembali sekali lagi ke dosa kekal. Nah, dosen saya ini, Dr. Frans Pantan yang saya sebutkan tadi, yang sekarang menjadi Rektor STT Bethel Indonesia, menyebutkan dosa kekal ini sangat fatal sekali karena ternyata tidak juga dilakukan oleh orang-orang biasa. Bahkan ada pendeta-pendeta yang melakukan dosa kekal. Yang benar Pak, benar. Nah, kalau dosa kekal yang dilakukan oleh orang-orang biasa, misalnya dia itu bukan sarjana hukum misalnya, tapi mengaku-ngaku sarjana hukum. Kemudian ketika dia meninggal, di batu nisannya ditulis misalnya Badu SH. Mohon maaf kepada Anda yang namanya Badu. Di situ di batu nisannya ditulis telah meninggal dengan tenang misalnya. Badu SH, lahir tanggal sekian, meninggal tanggal sekian. Padahal gelarnya itu palsu. Artinya sampai dia mati pun dikuburkan di batu nisannya pun penuh dengan kepalsuan karena dia sebenarnya bukan SH, bukan sarjana hukum. Nah, inilah contoh sederhana dosa kekal. Orangnya sudah mati tapi dosanya menipu itu tetap kekal di batu nisannya. Sudah mulai tahu dosa kekal. Nah, terus apa hubungannya Pak dosa kekal yang dilakukan oleh pendeta? Ada, dan tidak sedikit. Contoh, pendeta yang mengaku bergelar misalnya sarjana teologi gitu ya, padahal dia tidak pernah sekolah teologi. Masih mending kalau cuma ngaku sarjana teologi. Dia mengaku MTH, magister teologi. STH saja tidak, tapi ngaku MTH, magister teologi, sehingga ketika dia mati di batu nisannya tercantum gelar palsunya itu.
yang dia pakai untuk menyombongkan diri. Itu kan dosa, menipu kan, menipu orang. Itu bukan gelar dia, dia bilang gelar saya magister teologi. Yang lebih hebat lagi gelarnya profesor. Padahal ngajar di mana nggak tahu, tapi punya gelar profesor teologi gitu. Padahal profesor teologi itu bukan gelar akademis, itu gelar yang diberikan kepada orang yang misalnya dia mengajar di sekolah teologi, mendapatkan apa ya, nilai namanya cum gitu ya. Makin lama dia mengajar, sering menulis jurnal, baru dia bisa menjadi profesor. Tapi ini nggak pernah ngajar, tapi ngaku profesor gitu. Sehingga ketika dia khotbah dan diumumkan, namanya tercantum misalnya Profesor Badu, misalnya lah Profesor Dr. Badu MTH misalnya. Padahal gelar profesor dan bahkan mungkin dokternya juga palsu gitu. Mungkin MTH-nya asli gitu, ya. Nah, ini diperparah juga oleh sekolah-sekolah teologi yang menyediakan gelar-gelar palsu, ya, tanpa harus bersusah payah seseorang itu kuliah betulan. Atau istilahnya gelarnya boleh beli dah gitu, ya. Dia cukup datang ngisi absen, ya, menyetorkan bahan-bahan khotbah dia, kemudian dapat gelar doktor gitu. Ada sekolah teologi seperti itu, ada banget. Nah, kemudian dipakai. Inilah pendeta Dr. Badu misalnya. Nah, jadi apa gunanya ya dia mengkhotbahkan kebenaran tapi gelarnya palsu. Jadi ketika dia berdiri di mimbar dengan kepalsuan, karena gelar yang dia pakai itu gelar palsu. Kemudian ketika dia meninggal, di batu nisannya tercantum pula tadi Profesor Dr. Badu. Yang mana profesornya palsu, doktornya juga palsu. Nah, kekal kan di batu nisan. Inilah yang namanya dosa kekal. Selama hidupnya dia berdosa terus karena menyandang gelar palsu. Gelar yang boleh dia beli. Matinya pun tetap di batu nisannya dengan gelar palsu. Jadi inilah yang saya maksud tadi, dosa kekal. Dan itu bukan hanya bisa dilakukan oleh orang biasa, tetapi juga mirisnya oleh, ya segelintir lah saya bilang, pendeta yang menggunakan gelar palsu. Saya sudah ketemu beberapa pendeta yang gelarnya palsu, ya cuman saya senyum-senyum aja gitu ya. Sekolahnya di mana nggak jelas gitu ya, tapi dapat gelar palsu itu, doktor lah gitu ya. Oke deh, jadi itu saja mengenai gelar palsu yang juga bisa terjadi atas seorang hamba Tuhan, pendeta. Ya kan, ini miris kan? Oke, jadi demikian saja bahasan saya mengenai dosa kekal. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tercerahkan dan tambah cerdas. Seperti biasa, Shalom.